Oke, buat teman-teman yang ada di Bitung dan sekitarnya dan Sulawesi dan seluruh Indonesia ya. Kalau sampai yang nonton ini, selamat datang di karya orang Baca Rita Deng. Kenapa orang bikin seperti ini? Pertama karena wabah COVID-19 seperti ini kan siapa mau tahu ternyata nih wabah itu parah banget dampaknya. Dari mulai biasanya bersosialisasi dengan orang banyak jadi dikurangi ya kan, physical distancing dan segala macam. Tapi bukan berarti orang nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita mau panggil orang-orang mereka ini salah satu narasumber yang ada di karya orang seperti kayak podcast visual kan. Yang pertama ini narasumbernya dia orang Bitung, dia yang terkena dampak jelas dengan wabah COVID-19 ini. Dia adalah Michael Tatontos dari Elysian Visual atau biasa dia panggil dengan Kyle. Kyle, 1, 2, 3, ping. Itu dia, keren. Apa kabar? Baik. Kabar baik loh. Pipi bagus ya, Pipi ya. Yoi, sombong banget. Tiap hari istri masakannya enak-enak ya. Enak. Enak ya. Sambil story terus ya. Agak ria ya story Anda ya. Agak sombong ya. Oke. Ini kayak teman-teman dari Elysian Visual. Jadi Elysian Visual itu adalah satu jasa di mana kalau misalnya video. Jadi kalau misalnya kalian ingin membutuhkan video apapun ya, entah company profile kayak video merit kayak ada banyak tim-timnya. Itu Elysian. Kurang lebih seperti itu kan ya? Ya, begitulah. Kita akan bahas nanti tentang gimana aman pekerja aja itu nanti. Tapi yang jelas kita akan dulu narasumber satu-satu. Yang kedua, ini narasumber jauh-jauh dari Yogyakarta. Dia ini seorang orang Bitung, cuma ke Yogyakarta. Seniman sih, ilustrator. Di sini ada Ruben Tamtomo. 1, 2, 3. Wih, gokil. Halo Ruben. Yoi. Kan itu di belakang lu. Halo, itu. Kyle. Yo. Itu di belakang lu itu apa job itu atau memang pesanan orang lain itu memang gabut aja itu gambar-gambar gitu. Kalau ini gabut di belakang. Koleksi pribadi. Oh, koleksi pribadi. Oke. Sedikit perkenalan tentang Ruben Tamtomo, teman-teman. Kalau kalian pernah lihat waktu tragedi gempa di Palu, itu ada anak kecil yang orang tuanya meninggal. Maksudnya orang tuanya telah tiada gara-gara pasca gempa di Palu. Terus Jokowi datang ke Palu. Terus pokoknya anak kecil itu diwawancara gitu kan sama Jokowi, kurang lebih kayak gitu kan. Terus Ruben ambil momen itu, dia gambarnya keren banget, sehingga Ruben pada saat itu merasakan gimana orang jadi viral ya Ben ya. Ngapain gambar-gambar itu di repost, ditanya-tanya minta share. Nah itu Ruben, ilustrator dari Bitung. Nah sekarang dia lagi Jogja. Nah narasumber yang ketiga ini mungkin kalau misalnya kita bilang DP nama, ini berpikir orang Bali. Padahal cuma nama doang. Imade Purnama dari Full Moon Barbershop. Mana? 1, 2, 3. Wih deh. Halo. Halo. Keren deh. Masih di barber ya. Iya. Baru selesai. Baru selesai. Nah, kita harap apa yang Tom bicarakan ini relate sama orang-orang di sekitar kita, apalagi ya mau tahu tuh, apalagi kita kasihan, kita manusia event ada doi gitu. Jadi jelas kalau misalnya bertanya berdampaknya COVID itu jelas berdampak, ya kan? Jelas berdampak. Nah, yang kita mau tanya dari Ngoni 3, kenapa kita panggil Kyle dari video, Ruben ilustrator, dan Made Sulfurmon. Ngoni merasa dampaknya itu selain di segi job itu segi apa? Segi job udah pasti. Dampak yang paling berasa sekali for Ngoni. Siapa satu? Selain dari segi duit ya. Kyle, Ruben, atau Made? Dapat duluan nih. Lu aja.
Lu udah nanya duluan soalnya, siapa duluan? Ayo udah lu. Apa ya dampaknya apa? Makin Selain gede duit ya. pasti. Makin gede. Selain itu coba. Apa ada pertama? Ya di rumah terus belajar hal baru. Dari segi pekerjaan lu gimana? Kalau kita kan nggak cuma wedding tuh. Jadi sebenarnya sih kita nggak mau wakil Ellison malah. Sebenarnya kalau yang mau wakil Ellison bagusnya si Denny. Karena bukan gitu. Ellison bukan kita, Ellison yang punya itu Denny. Nah, kalau kita megang yang Bitung Kreatif grupnya yang lebih Bitung Kreatif Production. Nah, di Bitung Kreatif Group itu kan ada wedding, baru ada desain juga, baru konsultan brand juga. Nah, tiga itu sama event. Yeah. Udah nggak jalan sebenarnya. Karena semuanya kan berhubungan dengan orang banyak gitu. Gitu. Terus survive-nya gimana? Survive sampai sekarang gimana? Ini kita tercatat, ini gue hitung tercatat dari Pak Jokowi mengumumkan ada 2 orang yang positif corona di Indonesia itu tanggal 2 Maret. Oke, awal Maret ya kan. Sedangkan ini kita rekord ini aja udah di tanggal 18 April, berarti udah 1 bulan lebih kita bertahan melawan virus corona ya kan. 1 bulan lebih. Apa yang Anda bikin untuk hidup ya, untuk survive? Kita kebetulan punya tabungan gitu. Istilahnya untuk jangka waktu tertentu masih bisa terjaga. Cuma ya ada batasnya juga sih. Makanya kita berharap sebulan lagi lah benar-benar aman, dan ya mungkin nggak akan langsung normal, tapi minimal kita punya kerjaan-kerjaan yang ya udah mau jalan itu dibuka lagi gitu. Itu aja sih. Doanya kita sekarang. Alright. Oke, thank you Kiel. Nah, sekarang kembali ke selanjutnya untuk Ruben sama Made. Ya. Kalau Ruben dulu. Kan Kiel kan jasa video lah ya. Nah, sedangkan Ruben lu kan ilustrator, Ben. Ya. Nah, di tengah wabah seperti ini, lo tau kan kalau misalnya main Instagram, kan ada kolom home, ada kolom search kan? Iya. Nah, gue biasa gue tuh di kolom search gue biasanya apa yang gue suka sering cari itu pasti algoritma Instagram tuh akan muncul terus kan? Iya, betul. Gue suka banget tuh lihat ya olahraga, terus juga artworks, ya kan? Terutama soal artworks, ini tiba-tiba banyak banget artworks tentang gambar-gambar kayak petugas medis yang nyelamatin keluarga. Tahu kan? Nah, siap. Kalau lu sebagai ilustrator ya kan, pelukis gitu, ya misalnya media lu memang mau menggambar, lu menanggapi sikap COVID-19 ini bagaimana? Sebenarnya kalau dari ilustrator sendiri, jadi gini, kalau kita kan mulai serius gambar itu. Gak apa-apa, pakai logo Yogyakarta gak apa-apa, karena udah lama Yogyakarta kan. Pakai bahasa Jawa, nyala biar gampang. Salah satu yang logo Jawa. Jadi kita kan mulai serius itu kan sekitar tahun 2015. Itu betul-betul serius. Akhirnya mulai serius kan. Tapi mungkin begini, apakah ada pengaruh atau enggak? Karena kebanyakan kalau jadi seniman itu sebenarnya enggak sesulit 10 tahun lalu lah paling enggak. Karena sekarang media sosial itu luar biasa. Siap. Betul sekali. Jadi sekarang kayak yang ngana karya bukan hanya orang lokal aja yang bisa lihat, misalnya ngana punya galeri atau apa, tapi sampai seluruh dunia bisa lihat ngana karya. Jadi ya kalau mau dibilang pasarnya seberapa besar, ya pasarnya seluruh dunia sebenarnya. Karena semua orang bisa pakai. Itu kalau dari ilustrator sendiri. Jadi kalau memang apakah dia akan mengefek atau enggak, ya enggak juga, karena kebanyakan yang order ya dari online, jadi dari media online. Jadi kita masih terima order misalnya dari Surabaya, dari Manado, dari Bitung itu masih. Cuma mungkin kenapa dia mempengaruhi kalau yang kita lihat nih? Karena sekarang biasanya kalau orang pesan ilustrasi, misalnya sketsa wajah begitu, itu kan biasanya ada event kayak ulang tahun,
mereka pesan. Atau ada perpisahan apa buat bosnya itu mereka pesan. Cuma kan sekarang kebanyakan orang untuk spending money atau buat ngeluarin duit kan tahan kan, mereka nahan. Jadi untuk orang biasanya kalau ngeluarin duit buat yang penting banget gitu loh. Jadi buat makan, buat survive, karena banyak juga kan yang penghasilannya juga kan berkurang atau nggak ada penghasilan sama sekali. Jadi ya rasanya di situ sih paling. Jadi yang biasanya misalnya saya sebulan bisa ngerjain 7 sampai 10, ya sekarang paling 3 aja udah bagus kayak gitu. Harganya lu turunin nggak? Kalau harga sih enggak sih, kalau so far relatif sejak mulai ini enggak ada diturunin. Cuma mungkin gini, kesulitan dari ilustrator mungkin gini ya, kita masih ikut grup teman-teman juga yang gambar juga, yang ilustrator. Mungkin yang kesulitannya adalah kita kan begini, biasanya kita bikin pesanan orang, jadi kayak pesan orang. Jarang banget itu kita misalnya bikin karya sendiri terus dibeli, kayak pelukis kita bikin karya yang dari ide kita sendiri kemudian dibeli. Iya. Itu memang agak jarang sebenarnya, agak jarang. Jadi memang kita kalau mau produktif, kalau aku ya, menurut kita ini dapat kesempatan. Karena siapa? Karena saat ini sebenarnya semua orang mungkin seluruh dunia DP mata paling banyak itu di handphone, di internet. Betul. Semua pasti surfing, pasti sebagian besar waktu akan surfing di internet. Sebenarnya itu kesempatan paling besar for orang mau promosi sekarang sebenarnya. Jadi, oh iya, ini relate ya sama Kael. Waktu itu posting di Instagramnya dia, anaknya apa Azaria katanya, lu bikin konten sama Azaria kan? Itu kalau itu kepikiran pada saat ini atau memang udah pikir lama-lama? Yang mana nih? Yang Azaria. Yang konten itu loh, aku lihat juga. Tugas sekolah itu, men. Ya ampun. Gue kira tugas sekolah udah sebagus itu. Buat vlog, nak. Oke, Menen mau kasih tugasnya buat vlog selama liburan. Gokil. Iya, jadi tugas sekolah terus mereka harus kumpul gitu, terus kita pikir ya karena di rumah terus ada kamera kan, ya udah sekalian. Gue menarik banget nih dari Ruben sama Kael soal personal branding. Ya sekarang kita ke Made, teman-teman, yang gue kenal dari awal sama Made itu anak Milanisti, garis keras Milanisti, AC Milan ya. Terus gue pernah dengar katanya pernah kerja di bank ya kan Made ya? Bukan di bank sih. Pernah sempat training di jurnalis, jadi wartawan. Oh, jurnalis ya. Serius? Ya. Jadi wartawan kalau nggak salah itu. Pernah. Terus tiba-tiba dia salah itu 2014 kalau nggak salah. Buset. 6 tahun lalu dong. Nah, terus dia banting jadi barber. Ini sedikit perkenalan dulu ya kan, masing-masing kan kita akan bahas tentang corona lagi, tapi Dek, ini karena buka usaha formal barbershop ini dari mulai harga 25.000 sampai sekarang harga berapa? 45 ya? Iya, 45. 50. Itu idenya karena buat barber itu kenapa sih? Awalnya? Pertama sih dari SMP. Iya, SMP. Pertama kali kita gunting orang. Jadi hobi sih sebenarnya. Gunting orang perambut toh. Perambut maksudnya, perambut. Ngeri. Jadi SMP itu udah mulai teman mau, Dek, tolong gunting akang, kita dapat gunting. Oh, jadi biar nggak tahu gunting, jadi bukan tahu style, tapi style tahu. Pertama, pas kuliah itu 2013 kita lulus, 2012 kita beli mesin, beli clipper, jadi gunting buat teman-teman kos. Bayar atau gratis? Gratis. Atau masih gratis. Jadi dulu sempat di rumah teman-teman datang, dia masih tidur, Dek, bangun kok, gunting kan terkenal. Gunting. Ada tidur pun masih bangun. Cuman murni sekedar hobi, tapi pas bercerita teman, tukar pikiran teman, bilang, buka barber Joko. Mana suka bawa gunting begini. Oh ya sudah. Mumpung waktu itu kita dari wartawan kita berhenti, cuma 1 minggu training kita berhenti, melamar belum dapat pekerjaan, jadi buka barber. Dan itu beruntungnya karena buka di rumah Kang, di ngapain rumah sendiri. Di depan rumah. Itu karena awal start mulai sendiri ya.
Berarti karena lumayan udah 5 tahun lah 4 tahun lah ya berkecimpung di dunia barbershop ini. 4 tahun ya, udah 4 tahun. Nah, di 4 tahun ini ada nggak dari 4 tahun ini fase di mana rupa Sepino bikin barbershop di sini, terus karena berkepikiran pengen yang lain lah. Pernah nggak? Pernah sih. Apa itu? Nah ini, apa itu? Coba bahas sih. Jadi banyak sih waktu awal-awal buka, rupa sepi ini, nggak ada orang. Cuma waktu itu kan kebetulan banyak teman-teman yang masih belum ada kerjaan, anak-anak freelance jadi base camp-nya di barber sini, jadi kumpul-kumpul begitu. Jadi tempat nongkrong ya. Iya. Tempat nongkrong. Belum ada nama tanpa lahir itu. Iya betul, belum ada nama juga. Tapi awalnya di sini. Nah, walaupun sepi, pernah cuma 1 orang, 2 orang. Jadi pikir rezeki sama so di atas yang atur. Jadi mau rame, itu dia so atur rezeki hari ini ya segini, besok ada lebih. Jadi cuman bagaimana kita mau branding, Jadi kita pas buka barber langsung bikin DP akun Instagram, DP DP checkpoint dari kalau salah di Foursquare waktu itu, ada aplikasi Foursquare. Jadi kalau orang mau cari pun langsung mau dapat DP titik. Langsung dapat. Nah, jadi kita bikin DP Instagram, kita posting sama tempat guntingan. Yeah. Jadi portofolio for kita juga sih. Kita lihat untuk perkembangan bergunting dulu begini, sekarang begini. Jadi bagaimana cara branding tapi sampai diri sendiri sih menurut kita. Nah, oke, itu tadi Made. Kita masih ada pertanyaan ke Kyle, tapi segmen pertama sampai di sini dulu ya. Jadi jangan kemana-mana karena kita masih ada satu segmen lagi, segmen terakhir di mana kita bahas tentang antara mereka bertiga dengan corona, dan mungkin nanti kita akan mendengarkan solusi atau mungkin pendapat opini atau mungkin teori-teori gila dari mereka bertiga. Jadi dari tadi kalau mau diperhatikan ya, kita jam minum ini kopi enak banget dari Olds ya. Thank you buat Olds Coffee. Dia bisa terima take away, teman-teman. Bisa take away. Ini kopi ini 10.000 yang panas, kalau dingin 13.000 di Olds Cafe. Mereka buka dari Senin sampai Sabtu. Kopinya enak banget. Dan bukan kopi saset. Kopi tubruk. Jadi kalau misalnya kalian pingin ngopi, pasti di rumah aja minum kopi saset, mau minum kopi yang enak, itu ada Olds. Langsung aja follow Instagramnya Olds Coffee, DM ke mereka, Kak, aku minta kopi dong, take away, dibikinin. Jadi kalian tinggal datang langsung ambil, oke? Di Bitung, asal mau tahu, so ada makanan enak banget. Ini kita sama dengan ala-ala review makanan dan. Tapi sumpah ini nasi pecel 10.000 banyak sekali ya. Oke. Ya pokoknya 10.000 banyak sekali. Kita mau lihat tapi kamar berantakan ini ya, pokoknya begitulah ya. Toh, sudah lihat toh. Ini dari Vesponik Hidroponik. Alamatnya di Mangga 2. Langsung aja follow Instagram Vesponik Hidroponik, itu ada. Nasi pecel ini seharga 10.000. Ada krepek-krepekan, sayur-sayuran dengan sambal kacang dan tempe dan nasi. Cuma 10.000. Cocok banget for ngoni, apalagi kita tuh sudah ada kerjaan. MC kasih yang sudah ada kerjaan begini. Makanan 10.000 sehat dan kenyang ya ini. Daripada cuma makan mie instan terus ya kan. Jadi toces Jo 10.000 dan mereka buka tiap hari. Kecuali DP yang Bajo lagi tidur masih bangun gitu. Oke, langsung aja cari di Instagram orang itu nasi pecel harga 10.000 di Vesponik Hidroponik. Oke. Nah, baik lagi kepada Made, Ruben dan Kyle atau Michael Tatontos. Untuk teman-teman yang kenal sekali dengan Kyle coba lihat kamera Kyle. Gue. Apa coba? Kyle itu yang gue kenal itu drummer, terus pernah punya kafe yang keren banget, namanya Warung Kumpul. Mars sekarang ternyata kumpul itu warung, serta pisah. Dan kayak sekarang Bitung Creative Group. Karena boleh ceritakan 4 orang sini dan semuanya nonton, kayak apa dari mulai pelatih drum, ngajar drum, musisi drum ya, terus usaha kafe, terus tiba-tiba ke Bitung Creative Group di mana lebih ke fokus ke video.
Itu awalnya kenapa tuh bisa kayak gitu ngapain perjalanan Kel? Nggak tahu, mulai tak pikir bagaimana, cuma ya jalan Tuhan kan. So itu pokoknya kita rasa ini jalan Tuhan. Bukan bangkrut juga. Karena bangkrut juga. baru mau ngomong. Karena bangkrut dulu ya. Bangkrut. Itu bangkrut pas apa sih? Pas warung berkumpul, Kang? Pas warung berkumpul. Ternyata susah jadi pengusaha. Karena kita notabene orang seni lah ya, orang seni yang orang main musik, orang main musik apa aja nggak terpikir uang itu mau dapat dari mana dan begitu. Yang orang tahu waktu itu yang kita tahu kita bermain bagus, kreatif, doi masuk lah, gitu lah. Tapi kan ternyata pada saat beralih nggak mau kerja di orang lagi, tapi mau mencoba menjadi pengusaha dengan semangat 45 pulang Bitung. Tapi kira kota kecil kok orang bisa membangun usaha lebih mudah daripada kota besar. Nah. Ternyata nyanda gitu. Kita di luar lebih gampang bekerja, pada saat sampai di Bitung malah ternyata lebih susah gitu dah, lebih susah. Bukannya kebalikannya gitu dah. Tapi ya gitu, cuma belajar banyak hal. Nah, step by step Tuhan bukakan dan bangkrut kemarin ya pelajaran berharga sih. Jadi kita tahu bagaimana manage bisnisnya, bagaimana memulai sesuatu, nggak boleh terburu-buru, harus pelan tapi pasti gitu, ada tujuan yang jelas, terus bagaimana cara menghargai orang, bagaimana cara lebih kreatif dalam tekanan maupun nggak dalam tekanan gitu. Dan kita bersyukur kita dipertemukan dengan orang-orang yang kita rasa orang-orang hebat gitu, orang-orang yang mengerti DP tujuan hidup, dan yang paling penting orang mau bikin sesuatu for Kota Bitung. Jadi ya banyak hal sih yang kita rasa Tuhan sebuka jalan gitu sih untuk perjalanan. Berarti gua kopi ya. Pada saat lu bangkrut di warung berkumpul, lu pesimis ternyata jadi pengusaha susah, dan lu tiba-tiba langsung Bitung Kreatif Group ya? Gak sengaja itu juga sih, itu cuma nggak sengaja kan bahasa lu, cuma maksud gue kan semua sesuatu itu pasti ada triggernya ya kan, paham tuh? Ruben kenapa tiba-tiba jadi pelukis, ada triggernya. Made kenapa jadi punya full moon barbershop, pasti ada triggernya ya kan. Nah kalau nganak ya dari usaha kafe baru berkumpul tiba-tiba jadi seorang sutradara video, director video, content creator video, itu apa yang membuat nganak ke-trigger gitu pada saat itu? Jadi waktu kita anggaplah drop ya pada saat itu, karena akhirnya usaha yang pengen bermimpi besar ternyata nggak bisa gitu kan, tak berhenti. Kita rupa balik lagi ke tujuan kenapa kita harus pulang Bitung dan begitu. Pada saat maksudnya sebelum itu kan kita minimal punya sesuatu untuk masih bisa berkarya di Tampalaeng, istilahnya begitu, di luar kota dan segala macam. Tapi kenapa kita pulang Bitung? Oh ini kan pas review lagi ya kita pengen bikin sesuatu, memang Tuhan bawa kita pulang ke Bitung karena memang ada sesuatu yang harus kita buat gitu. Itu video. Nah, dari medianya video. Nggak tahu medianya sebelumnya. Cuma karena ada satu teman tanya, Ngana tinggal di mana, di Bitung atau Belitung gitu. Nah itu juga salah satu faktor kenapa kita mau bikin video. Jadi tambah kita diingatkan lagi tujuan kita balik Bitung, dan kedua pas kita pikir orang kok belum ada yang tahu tentang Bitung ya, sedikit sekali orang yang tahu. Nah media yang paling bisa bikin Bitung cepat dikenal orang ya visual audionya gitu, lewat visual audio, lewat promosi dan segala macam. Jadi kita akhirnya berpikir ya udah orang kenapa nggak start dari bikin video kayak youtuber yang lain, tapi bukan nggak pengen jadi youtuber, hanya ingin membuat sesuatu dengan cara yang sama.
Jadi kita panggil beberapa teman, kita presentasi apa yang kita pengen bikin, dan mereka support karena mereka juga sama-sama ingin membantu mengenalkan kota ini ke orang lain. Dalam tanda kutip mempromosiin Kota Bitung ya? Iya, promosiin Kota Bitung dengan cara-cara yang kalian sendiri. Terserah orang. Dan akhirnya berjalan, dan lama-lama udah nggak bisa hidup. Kan setiap proyek harus ada duit ya untuk menghidupi toh. Nggak mungkin gratisan terus. Jadi akhirnya lama-lama pas orang pelajari bisnisnya, ternyata bisa dibangun bisnis, nggak cuma sekedar hobi. Ya udah, kita coba pelajari dan bikin sistemnya, dan ya jalan sampai sekarang gitu untuk video. Jadi ya. Marketnya masih ada. Kenapa lo nggak pilih multimedia yang tukang-tukang desain kayak Ruben gitu? Kenapa lo ambil kenapa lo nggak bikin nggak jadi desain multimedia dan desain grafis? Wah, kita ingin tahu sama sekali soalnya. Sedangkan video itu kita nggak tahu sama sekali. Kita nggak tahu pegang kamera. Serius, nggak bisa pegang kamera, nggak bisa edit video. Sama sekali pada saat itu. Yang jago itu kita PAD. Ada juga yang foto, contoh yang foto yang jago itu si Putra, baru ada Risto, baru ada teman-teman Bifot waktu itu kan ya. Itu mereka memang mahir. Jadi nggak cuma modal niat deh. Modal niat. Kita nggak tahu sama sekali, nggak tahu. Modal niat. Tapi karena udah berjalan di bisnisnya, mau nggak mau harus belajar. Nah, modal YouTube aja. Modal YouTube, modal benar-benar pelajari. Siang dan malam, nggak pernah tidur lagi pada saat itu. Terus kita belajar case by case. Jadi ada kasus apa, contohnya, kita pengen bikin bumi, terus ada satelit, begitu. Jadi kita belajar itu langsung. Jadi kita nggak belajar semua tentang video, kita cuma pelajari apa yang ingin kita buat, gitu. Contoh kita pengen awannya ganti warna hijau, ya kita belajar itu dong, gitu contohnya. Berarti lu memang otodidak banget dong lo ya? Betul, otodidak. Makanya kita otodidak. Kita ngerasa bersyukur sih ada YouTube dan segala macam, itu membantu orang untuk benar-benar bisa belajar. Lo pada saat menang festival, festival film polisi lah ya, yang diadakan oleh polisi juga ya. Itu lo juara 1. Maksudnya sebelum menang emang idenya dari mana tuh? Humanis ya? Iya. Enggak sih, itu waktu itu orang karena bikin video, bikin film punya di Polres Bitung. Filmnya untuk apa? Filmnya untuk memberikan edukasi dan informasi tentang polisi gitu, tentang bagaimana polisi melayani masyarakat. Nah, fokusnya Torres sebenarnya itu bukan police movie. Cuma karena berhubungan ada police movie, Pak Andri waktu itu sebagai Kasat Lantas dan Kapolres Bitung Pak Ginting pada saat itu mendorong daripada cuma buat promosi cuma buat informasi aja tentang Polres Bitung, kenapa nggak ikutin lomba aja gitu. Ya udah, kita buat sesuai itu. Nggak pernah terpikir juara juga, nggak pernah kepikiran untuk mau juara. Udah iko, sudah cukup. Dan kita pikir itu sisanya sebonus sih. Soalnya kalau bagus sekali, kalau bagus relatif soalnya. Pada malam itu mungkin bagus, tapi besok nggak bagus gitu, dan jadi bersyukur aja gitu. Alright. Nah, pertanyaan untuk kalian bertiga ya. Gue udah masing-masing udah dengar dari masing-masing, dari Ruben, Kyle sama Made. Intinya begini, awal memulai itu pasti hal pertama, karya pertama itu pasti entah ala kadarnya atau nggak perfect banget ya kan. Sama lah kayak orang bikin live Zoom seperti ini ya ala kadarnya sekali ini Pak. tapi yang gue mau tanya adalah, kita hidup sekarang di zaman semua digital. Kita hidup di zaman dimana masalah nganape teman sadiki di dunia nyata, mereka ngapain follower beribu-ribu, berkak, mana begini tuh, dicap begitu.
Nah, terlepas kayak Made, Ruben, atau KR, kalau ada regenerasi dari kalian, yang kalian pingin pesan ke regenerasi kalian itu apa? Tanya begitu sebenarnya sih kita ada dua sih kok. Maksudnya, yang pertama memang mungkin dari DP individu sendiri, DP orang yang punya bakat gitu. Jadi kayak begini, misalnya kita menggambar dari kecil, bukannya kita menggambar dari kecil, ya biasa dulu gambar-gambar Dragon Ball, komik-komik. Cuma memang waktu itu ya kita rasa itu hanya hobi, dan tidak mungkin akan menghasilkan doi lah, paham? Tidak akan mungkin bisa dijadikan karir lah misalnya dulu. Ya juga kalau jadi makanya kita baru mulai serius itu kita ingat sekali tahun 2015 kemarin itu yang kita cerita. DP pertemuan sebenarnya sederhana sekali. Kita ingat sekali waktu itu kita lihat ada orang posting di Instagram itu dia bandingkan DP karya 5 tahun lalu dengan sekarang gitu. Kita lihat ini DP karya ini yang 5 tahun lalu, ini malah kita karya sekarang lebih bagus. Kita pikir waktu itu berarti kita boleh mau kejar dia punya. Itu waktu itu kita motivasi awal, kita ingat sekali. Akhirnya kita mulai terjun, kita mulai kita coba. Kalau coba mau bikin rupa dia lah paling nganda kan. Akhirnya dan cepat sekali betul. Jadi kita ingat sekali akhirnya progresnya itu cepat sekali. Mungkin itu betul yang kata kayak juga bilang tadi. Kita juga belajar dari proses by doing. Maksudnya ya kita temukan sendiri DP salah-salah apa. YouTube itu berguna sekali. Karena kita tidak ada guru, otodidak. Jadi kita banyak nonton YouTube, kita cari tahu ini alat apa, ini semua kita belajar dari situ. Lebih banyak ke proses by doing. Tapi mungkin gini, kalau dulu kita menggambar itu hanya boleh 1 bulan 1 kali, saat kita mulai memutuskan untuk serius, itu kita bisa hampir 1 hari itu 5 jam, 6 jam kita bergambar. Sampai sebegitunya, karena kita betul-betul lagi suka, lagi passion. Dan ternyata kita baru belajar bahwa seni itu ternyata bukan seberapa lama nganapi usia, seberapa nganapi umur berapa, tapi seberapa banyak jam yang anak habiskan buat praktis, buat berlatih. Semua orang punya bakat, tapi kalau dia nggak latih ya nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau dia bakatnya kecil, tapi kalau dia mau latih, dia akan jadi sesuatu. Dan waktu kita diskusi dengan teman-teman, ya memang begitu, kenyataannya seperti itu. Jadi talenta itu dapat karena anak berlatih. Jadi mungkin kalau teman-teman, maksudnya ini pertama yang terbilang for DP anak sendiri. Maksudnya ada yang suka dan mau rupa orang misalnya ya dibayar menjadi sesuatu gara-gara karya. Yang pertama ya mulailah untuk serius, itulah pertama. Mulailah untuk serius artinya bahwa ngana harus spend lebih banyak waktu for asal ngana bakat. Dengan gini, banyak anak-anak kecil biasanya atau yang mungkin yang lebih muda saat orang lihat dia lebih jadi YouTuber ya kan gitu-gitu. Ya kayak gitu kan. Atau ada beberapa anak-anak yang gini, saat mereka lihat ini DP gambar lebih bagus, kita punya jahat. Dia tiba-tiba minder, dan udah, stop lah. Maksudnya, sudahlah, cuma sampai segini kita. Nah, itu salah. Itu serius, salah banget. Karena sama yang kita bilang, kalau mau lihat kita gambar dulu saat kita mulai, dan sekarang, itu tentu beda banget. Jadi, sebetulnya setiap orang akan boleh mau capai itu dia, asal dia latihan. Kalau nggak tiba-tiba mari-mari buat cuma pas aduh kita sudah dia jago, dia lebih jago. Hey, orang yang jago itu juga melewati banyak proses dan banyak tahap sampai dia sampai kayak gitu. Jadi kalau menurut kita semua orang boleh. Itu mungkin dari DP yang orang, misalnya DP anak kecil sendiri, atau dari siapapun yang akan mulai ke situ. Dan kedua yaitu mungkin yang tadi yang kita sudah bilang soal personal branding, di mana Ngana harus nge-brand Ngana diri bahwa Ngana adalah seniman, Ngana bisa gambar, dan kita karya-karya itu karena harus update itu dan begini kita belajar satu hal kok mungkin yang sedikit kita rasa membedakan kita dari yang lain ini menurut kita kenapa kemarin sampai ada kita karya yang misalnya yang Jokowi itu viral atau ada mungkin cuma ya ada juga beberapa karya lain sebenarnya yang sudah viral juga kayak yang kita gambar Agnes Monica viral gambar Agnes Monica viral iya ya kayak gitu tapi mungkin yang kita pikir adalah gini, seniman itu kita mau setiap kita gambar, tapi karya, orang bisa rasa siapa kita gambar itu, paham nggak? Ada pesan dari gambar. Iya, betul. Nah, mungkin kalau nggak lihat, kita banyak sekali kita gambar-gambar, misalnya yang religi, misalnya gambar Tuhan Yesus, atau ya semacam itu. Karena saat kita bikin karya itu, ada spiritualnya, kita bisa ngerasain, dan kita mau orang ngerasa itu.
Dan itu belakangan saat kita mulai bergambar, kita baru sadar ternyata orang rasa itu. Maksudnya saat lihat kita pakai gambar, orang bisa ikut masuk, misalnya ikut tersentuh, ikut merasakan, ikut jadi kayak masuk ke dalam. Jadi kita rasa bahwa kita dulu misalnya gini, sederhana gini, kita pikir dulu kalau mau suka jadi berkat atau pelayanan, itu kan harus tahu menyanyi, tahu main musik misalnya lah di gereja. Kita baru sadar ternyata dengan gambar pun, dengan seni gambar pun, karena bisa melayani, karena bisa orang ingat Tuhan, itulah intinya. Karena bisa bikin orang ingat Tuhan, bikin orang positif, bikin sesuatu yang baik. Ada pesan yang Anda bisa sampaikan. Ya itu berarti kurang lebih sama menurut kita. Itu mungkin for DPA yang, maksudnya kalau ada yang mau suka rupa orang misalnya atau rupa kita yang mau terjun. Dan sekarang kok mungkin yang kita mau share juga, platform untuk jualan ilustrasi atau hasil karya itu udah banyak banget. Salah satunya mungkin kalau kita yang kita kasih contoh, jadi dia bukan hanya terbatas di Facebook, di Instagram, misalnya di platform media sosial pribadi, tapi ada market online yang memang khusus untuk jualan art. Misalnya kalau kayak itu di luar negeri atau bisa dipakai itu Fiverr namanya. Itu bisa download. Dan itu pasarnya itu sampai luar negeri. Kita baru mulai karena memang kita ya setengah-setengah lah, setengah kerja, setengah seniman. Tapi ada kita teman yang juga orang Manado, dia benar-benar sukses di situ. Jadi dia benar-benar full ilustrasi di situ. Jualannya di Fiverr namanya, ada juga dia pakai format yang lain, itu semua klien itu dari luar negeri. Dari luar negeri. Jadi, dan itu penghasilannya, kalau kita bilang, besar. Dan apakah dia terdampak dengan COVID ini? Nggak terlalu dia bilang, karena dia kan pasarnya adalah online. Jadi mungkin kalau teman-teman, mungkin kalau yang dengar ini mau belajar soal itu, nanti bolehlah sharing ke aku, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Jadi kita bisa bagi-bagi informasi soal itu. Itu for DPA. Yang kedua, ini mungkin yang tidak kalah penting yang kita mau coba bilang. Bukan cuma for DP anak juga kok. Kita pikir orang tua juga harus terbuka pikirannya soal ini. Karena ada beberapa orang tua kan yang dia orang hidup di dunia yang masih banyak yang konvensional, pikirannya bahwa kalau anak jadi seniman, anak jadi ilustrator, anak mau makan apa seperti itu lah. Yang nggak usah lah, itu hobi, nggak usah ditekuni, bikin apa lebih anak belajar kayak gitu. Kita rasa sama kayak Made. Iya. Jurnalis depilasi barber hidup tenang. Itu yang kita pikir bahwa zaman sekarang orang tua juga harus melihat bahwa tidak sesempit itu dunia, paham enggak? Bahwa untuk menghasilkan doi atau untuk jadi sukses dalam tanda kutip secara finansial tidak hanya bergantung dengan kerja-kerja yang kayak gitu yang gaji setiap bulan. No. Industri kreatif punya peran sendiri, dan apalagi dengan dunia yang semakin terbuka, dengan online di mana-mana, ya pasarnya sekarang orang akan ke situ sebenarnya. Jadi kalau bakatnya itu diasah dari kecil, dia disupport dari kecil, ya nggak dipandang enteng lah istilahnya, nggak bilang bikin apa gambar-gambar begini. Itu kalau diasah, disupport, entah dia nanti memilih mungkin nggak di situ, mungkin dia mau jadi dokter, ya is okay. Tapi jangan di stop lah, maksudnya kalau tetap disupport aja untuk talenta-talenta seperti itu, kalau menurut kita sih. Apa kabar dengan Made? Ya. Made nih, yang sebelumnya jasanya, karyanya Made memang mesti ada subjeknya, itu manusia dong, karena pangkas rambut kan. Iya, betul. Terlepas dia nanti ada foto-fotonya juga nggak masalah. Nah, pertanyaan gue deh yang kembali ke pertanyaan pertama, zaman sekarang kamu kan ya Indonesia negara latahan ya. Film 5 cm mendadak semua naik gunung. Film filosofi kopi mendadak semua jadi pengusaha kopi. Ini belum ada nih film tentang barbershop. Belum ada. Versi Indonesia. Ya. Versi Indonesia. Atau yang boleh udah. Iya, banyak. Film barber. Nah, terus katakanlah tiba-tiba sinias Indonesia terlepas lari wabah COVID-19 ini, tiba-tiba ada film tentang dunia barbershop, dan anak-anak muda atau anak-anak yang proses pencarian jati diri walaupun udah tua, tiba-tiba nonton film tentang barbershop dan dikeping, wah ternyata barbershop juga keren ya hidup ya. Modal apa tuh, Dem? Apakah kayak sama kayak sih mesti ada bakat banget? Karena ada beberapa kalau orang. bakat itu kok cuman ya sama yang Kak Ruben bilang tadi 10%, selebihnya niat dan sampai ketekunan. Jujur waktu dulu kita belajar bagunting itu. Sorry kita potong. Berarti ngapain maksud kalau orang nggak berbakat bagunting, tapi dia niat dan giat belajar bisa kalahkan orang yang berbakat bagunting?
Tetap mau jadi, iyo, tetap mau jadi. Iya. Tetap mau jadi. Contoh juga kita dulu waktu zaman-zaman kita belajar itu, ya kalau mau bilang internet masih terbatas lah, sekitar 10 tahun lalu sampai 15 tahun lalu. Jadi kita bicara belajar itu, kita pergi ke pangkas, ke salon murah, salon mahal. Jadi kita cuma lihat apa yang orang gunting ke kita, itu yang kita bikin pertama. Begitu. Anak-anak sekarang so sedap mau cari gaya guntingan, misalnya guntingan pompadour, tulis YouTube muncul. Dulu ya orang begitu, tapi cara belajar sih begitu. Dengan apa yang selama ini kita lewati semua itu, jadi tapi pembelajaran diri juga semua itu. Jadi rupa kita kan setiap orang bagunting kita foto. Jadi, dari hari ke hari kita foto. Jadi itu jadi portofolio. Jadi jadi kalau kita mempunyai keluar bagunting, kita lihat ternyata dulu kita kurang di sini. Terus sekarang boleh perbaiki begitu dong. Deng sama itu jadi orang niat juga sih semua, tekun deng. Kalau memang orang lagi suka begini, jangan setengah-setengah, kejar itu. Jangan setengah-setengah, jangan suka bagus, itu jadi barbar. Mau 1 bulan bagunting jadi berbakat su kita no. Jadi maksudnya itu kejar terus, kalau memang itu karena passion kejar, jangan berhenti. Begitu sih kalau menurut kita. Balik lagi ke pertanyaan awal, banting setir dari pengusaha kafe terus tiba-tiba ke jasa foto video, oke, visual lah, manusia visual, orang visual di video. Modalnya itu lo modalnya kalau sekarang anak-anak muda ini sekarang kan sekarang banyak ya, handphone aja lu punya handphone kameranya 32 megapiksel udah bisa jadi bikin video. Tapi kalau untuk anak-anak yang di bawah generasi kita, modalnya paling penting apa? Kalau untuk pengen jadi kayak lo, Pel? Modalnya itu ya sama sih kayak yang lain, yang penting suka dulu. Itu tetap berani berkarya aja lah ya. Bikin aja sesuatu dulu ya. Nggak usah takut jelek ya, intinya begitu kan. Sebenarnya takut karena jelek pasti jelek karya pertama. Iya, sebenarnya gitu. Takut jelek itu malah membuat kita pengen bikin bagus. Iya. Kalau orang nggak takut yang penting, makanya kan kita selalu bilang, kenapa kalau mau bikin apa-apapun itu harus benar-benar dihitung, harus benar-benar di riset segala macam. Kenapa sedetail itu? Karena kita pernah bikin sesuatu yang nggak long term, nggak mengerti. Gitu. Bagus di awal, hancur di belakang. Nah itu yang kita perbaiki di media ini, di Bitung Kreatif. Jadi waktu pertama kali bikin Bitung Kreatif, yang kita buat bukan cara ambil video yang bagus atau bikin konsep-konsep. Yang kita buat pertama adalah bagaimana cara supaya kalau Bitung Kreatif itu ada, dia bisa seumur hidup. Jadi yang kita buat adalah fondasi, di mana fondasinya itu bukan videonya. Karena kalau video hari ini bagus, besok bisa bagus lagi. Karena itu teknis kan. Iya. Jadi yang kita buat fondasinya dulu. Kenapa perusahaan ini videonya panjang sekali, bisa jangka waktu lama ya? Kenapa yang ini bisa jangka waktu lama? Kenapa yang ini bisa mati ya? Itu yang kita pelajari, kita buatin konsep. Nah konsep itu yang kita presentasi ke orang-orang yang kita rasa bisa support kita untuk jangka waktu panjang gitu. So, alright, I get it. Balik lagi ke wabah COVID-19. Ketika wabah COVID-19 ini berakhir, di mana kita udah bisa bersosialisasi lagi. Dari kalian bertiga ada punya rencana gitu atau sesuatu yang ditunggu-tunggu? Pokoknya kalau di corona kelar, kita mau bikin begini. Pokoknya kalau COVID kelar, yang pertama kali kita pikir adalah pulang Bitung dulu. Kalau kita. Kasih aja bisa pulang Bitung. Pokoknya pulang bagaimanapun pulang dulu. Nah, tapi memang kita memang sebenarnya kita jangka waktu di Jogja, emang kita tahu kita temporari. Kita pasti akan. Sorry, nggak ada apa di Jogja selain tinggal dan hidup di sana. Kita melanjutkan pendidikan sedikit sama melanjutkan. Bukan mencari jodoh ya? Mungkin ya. Ada jodoh kayak ini. Sudah jodoh di ini. Boleh menjual diri di sini? Boleh menjual diri di sini? Boleh jual diri. Kamu taruh nomor jual di sini. Gampang nanti diedit. Jadi makanya sementara kita sudah bilang bahwa mau bagaimanapun, mau kemanapun kita pergi, Bitung itu adalah kita petampa. Maksudnya,
Mungkin itu mungkin yang jadi kayak lu bilang misalnya tetap balik walaupun susah tapi ya bagaimana cinta begitu tuh. Cinta nih. Bisa merekam sendiri tuh. Iya. Bagaimana? Misalnya sebenarnya apa yang kita pelajari di sini, apa yang kita dapat di sini, kita berharap kita akan share balik ke Bitung itu sih. Makanya kalau mau ditanya apa yang kita mau bikin setelah COVID ini, ya pertama kita akan balik dulu, kita akan pulang ke Bitung dulu. Kemudian mungkin kita akan misalnya begini, kita belajar bahwa gara-gara COVID ini, misalnya DP bahwa orang merasa bahwa orang ini adalah manusia terbatas sekali. Misalnya bisa aja balik hari ini baik-baik saja, besok tiba-tiba udah ya kayak gini, misalnya tiba-tiba satu dunia di lockdown. Misalnya gini, dan akhirnya kita berpikir bahwa ya berarti sekarang kita nggak bisa buang-buang waktu lagi. Artinya kalau kita ada kesempatan untuk sharing kita ilmu, untuk mau berkarya, ya bikin, lakukan aja, karena kita nggak tahu apa akan terjadi besok kayak gini kan, kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita memang dari dulu memang bercita-cita sekali bahwa dunia seni Bitung khususnya itu boleh mata angka. Istilahnya kita boleh lebih dikenal, orang lebih tahu bahwa ini Bitung adalah kota seni. Mungkin sudah dikenal bahwa Bitung itu banyak kayak teater, banyak konten-konten kreator, banyak musisi jago juga. Tapi mungkin dari kita persegi yang dimana seni grafis, seni lukis atau seni gambar, Bitung belum terlalu dikenal. Dan itu memang dari dulu jadi kita semacam cita-cita bahwa kita mau ya men-encourage lah, maksudnya kita kayak mengajak buat anak-anak muda yang di luar sana bahwa ya kalau kamu punya bakat, misalnya menggambar, itu bisa jadi sesuatu loh buat kamu. Ini kita pengen bikin di situ. Kan kemarin pas kita habis dari Jakarta itu, keren kayak ini kalau bikin workshop. Dan pas pulang itu akhir tahun kemarin kita bilang ke teman-teman barber di Bitung, ini tahun 2020 ini nggak bikin bikin workshop, tapi undang pembicara dari luar, tapi juga ada beberapa lokal hero lah dari Manado yang pernah undang ke Bitung. Karena selama ini kan workshop cuma di Manado. Di Bitung belum pernah ada. Jadi itu teman-teman barber sempat bercerita kita dan teman-teman barber bilang terus mesti baking kayaknya. Hampir lupa Dem. Ini kan lagi wabah COVID nih. Prosedur terima customer gimana? Seperti biasa aja gitu atau gimana? Atau dibatasi atau kayak gimana? Kalau prosedur terima apa sih? Biasa sih kalau gitu. Cuman kalau kemarin kita upload video soal tempat cuci tangan di luar barber. Terus tiap pagi kita semprot. Sebelum mulai buka barber kita semprot pakai disinfektan ke barber sama kursi semua. Tutup habis tutup pun begitu kita semprot semua. Terus kalau rupa siang kan karena wabah COVID ini kan enggak serame kemarin sebelum wabah. Jadi kalau ada space waktu kita semprot ulang barber. Jadi kebetulan juga kan di Bitung di Sulut juga masih belum terlalu parah. Jadi orang masih kalau mau bilang berkurang sih. 25-50% lah. Kurangnya customer. Jadi itu sih. Alright, thank you Made ya. Dan Kel, setelah wabah COVID ini kelar, terlepas dari project-project event lo, apa yang mau bikin? Kita mau salaman nih. Upload bukan salaman kan bro. Ya, itu hal yang paling simpel. Boleh berjabat tangan, baku pakai tuh biasa orang bro begitu. Kali ini sawadika. Oke. By the way teman-teman, thank you so much buat Ruben dan Made dan juga KL yang udah mau ajak ngobrol ya di Karya Torang Bacita Deng Monit juga. Buat yang Bauni ini, thank you yang Bauni dari awal sampai habis ya. Mohon maaf bila mana ada gambar yang patah-patah gitu atau memang suara yang jelas. Ya, orang kan mulai ala kadarnya gitu. Kecuali kok masing-masing di antara orang ada studio proper ya. Makanya kan lihatnya tapi intinya adalah orang intinya berani memulai gitu loh. So that's it. Semoga tetap terus berkarya, apapun mau karya itu mau punya. Once again, makasih buat Ruben, buat Made dan juga KL. Thank you so much. Jangan lupa follow Instagram mereka, Ruben Tantomo, cari aja Made Purnama dan juga Michael Tato. Oke, sebelum ini berakhir, kita ada satu penampilan. Ini penampilan musik loh. Ini penampilan musik dari Yefta. Wahai kau budak dunia, cintailah bijaksana,
dengan penuh kesadaran, pahami dirimu sendiri. Lusinan jurnal puisi, zaman berkembang mengikuti, mencari jawaban ilmu tentang satu dunia yang baru. Masa depan 5 benua, manusia alam semesta, tak akan kau ketahui. Namun Tuhan bukan pembenci. Lupakanlah masa lalu dan Dia yang telah pergi. Bukanlah suatu tragedi jika kamu jatuh cinta lagi. Hey, 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 hey. Lusinan jurnal puisi, zaman berkembang mengikuti, mencari jawaban ilmu tentang satu dunia yang baru. Masa depan 5 benua, manusia alam semesta, tak akan kau ketahui. Namun Tuhan bukan pembenci. Lupakanlah masa lalu dan Dia yang telah pergi. Bukanlah suatu tragedi jika kamu jatuh cinta lagi. Bukanlah suatu tragedi jika kamu jatuh cinta lagi.